Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel YouTube Fisika Sapri bersama saya Sapri Hani SPD. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang elastisitas yang merupakan materi fisika kelas 11 SMA. Baik, kita masuk ke contoh daripada elastisitas atau penggunaan pegas dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi misalnya penggunaan pegas pada spreker motor atau benda yang elastis pada busur panah, kemudian penggunaan pegas untuk melatih otot dada, serta penggunaan pegas untuk digunakan pada matras atau kasur. Nah, apa itu benda elastis? Jadi sifat elastisitas bahan untuk benda padat itu bila setiap benda yang cenderung untuk kembali ke bentuk semula ketika gaya yang bekerja pada benda tersebut dihilangkan disebut dengan benda yang elastis, misalnya pada karet gelang. Sedangkan benda yang tidak kembali atau mempertahankan keadaan ketika gaya yang bekerja pada benda tersebut dihilangkan dikatakan sebagai benda yang plastis, misalnya plastisi. Nah, ada beberapa karakteristik bahan yang terdapat pada benda yang elastis. Yang pertama adalah tegangan, kemudian berikutnya adalah renggangan, dan selanjutnya adalah modulus Young atau modulus elastis. Bagaimana sifat daripada karakteristik bahan tersebut? Saksikan terus di channel YouTube Fisika Sapri. Namun sebelumnya saya minta dukungan kalian untuk terus mendukung atau mensupport channel Fisika Sapri dengan cara like dan subscribe channel ini. Baik, kita masuk konsep yang pertama, yaitu tegangan atau stres. Apa itu tegangan atau stres? Saya berikan contoh atau ilustrasinya di atas. Misalnya sebuah batan dengan luas penempaan A diberikan gaya tarik sebesar F, maka timbul tegangan. Apa itu tegangan? Jadi besarnya tegangan yang dialami oleh suatu benda bergantung kepada gaya luar dan luas permukaan di mana gaya itu bekerja. Atau secara matematis dituliskan sigma sama dengan F per A. Dari persamaan ini bisa kita lihat bahwa besarnya tegangan sama dengan perbandingan antara gaya berbanding terbalik dengan luas penampang. Di mana sigma sama dengan tegangan, kemudian F sama dengan gaya luar dan A sama dengan luas permukaan. Selanjutnya yang kedua adalah renggangan atau strain. Apa itu renggangan? Kita perhatikan lagi simulasinya di atas. Jadi sebuah sebatan kawat dengan panjang mula-mula L0 diberikan gaya tarik F, maka terjadi perubahan panjang L0. Apa itu tegangan? Renggangan. Jadi renggang adalah perbandingan antara pertambahan panjang benda dengan panjang benda mula-mula akibat adanya gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Atau E sama dengan delta L per L0, di mana E adalah renggangan, kemudian delta L adalah perubahan panjang dan L0 adalah panjang mula-mula. Sedangkan yang berikutnya adalah modulus elastis atau modulus Young. Apa itu modulus Young? Jadi modulus Young adalah perbandingan antara tegangan dengan renggangan, atau kita sebut dengan modulus elastis, di mana E sama dengan sigma per E, tegangannya sigma, E-nya adalah renggangan, jadi sigmanya kita ganti dengan F per A. Sedangkan renggangannya E-nya delta L per L0. Maka besarnya modulus elastis E sama dengan F kali L0 A kali delta L. Jadi ini kita kalikan ke sini, ini kita kali ke sini, yang ini juga kita kali ke sini. F kali L0 per A kali delta L. Itulah modulus elastis. Apa sebenarnya modulus elastis? Jadi beberapa bahan yang bisa kita lihat ya. Nah, ini beberapa modulus elastis beberapa bahan itu berbeda-beda. Inilah yang dimanfaatkan oleh para kontraktor untuk membangun atau membuat suatu gedung, misalnya pembangunan jembatan yang menggunakan bahan yang memiliki modulus yang lebih bagus. Misalnya bahan ini kita di atas kita lihat ada bahan tungsten, baja, tembaga, kuningan, aluminium, kuarsa dan permata. Setiap bahan ini memiliki modulus yang berbeda-beda.
Dari 35 kali 10 pangkat 10, tungsten 20, baja 20 kali 10 pangkat 10. Apa arti daripada angka ini? Angka ini dalam modulus elastis ini digunakan untuk mempresentasikan kekakuan suatu bahan, di mana makin besar nilai modulus elastis, maka semakin kaku bahan tersebut, yang artinya semakin kecil renggangan elastis yang dihasilkan akibat pemberian tegangan pada benda tersebut. Inilah yang digunakan pada saat penggunaan tali baja untuk membangun sebuah jembatan. Itulah pemanfaatan daripada modulus elastis. Nah, untuk daerah elastis atau batas elastis suatu bahan dapat kita gambarkan pada grafik di atas. Jadi ada grafik gaya dengan pertemuan panjang X, di mana dari grafik ini kita bisa lihat untuk dari 0 ke A, 0 ke B ya, itu masih dalam grafik batas linearitas bahan. Yaitu dari 0 ke B dikatakan sebagai deformasi elastis dari A sampai B ya. Di mana A merupakan ini berlaku titik ini, pada ini berlaku hukum Hooke. Kemudian pada titik B merupakan batas elastisitasnya di sini pada titik B. Jadi pada saat ditarik dengan gaya F, maka di sini merupakan batas atau titik elastisitasnya. Sedangkan dari B ke C itu merupakan daerah plastis. Nah, apabila tegangan dihilangkan pada deformasi plastis pada daerah ini, maka benda tidak akan kembali ke titik semula lagi dari B ke C ya. Nah, pada titik ini benda akan mulai pertambahan panjang yang sangat besar, walaupun dengan sedikit pertambahan gaya. Nah, tegangan paling besar dapat diberikan pada benda sebelum patah disebut dengan tegangan maksimum. Nah, tegangan maksimum inilah berada pada titik C yang disebut dengan titik patah. Jika sudah sampai C berarti bendanya, kalau misalnya dia kawat berarti dia patah, kalau misalnya dia karet dia akan putus. Oke lah, itulah konsep daripada elastisitas. Selanjutnya untuk lebih jelasnya kita masuk kepada contoh soal. Jadi sebuah kawat logam berdiameter 1,4 mm sepanjang 60 cm digantungi beban dengan massa 100 gram, di mana kawat tersebut bertambah panjang 0,3 mm. Apabila percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per sekon pangkat 2, hitunglah bagian A tegangan renggangan modulus ion bahan tersebut. Kita lihat apa yang dikatakan dalam soal dulu. Diameternya 1,4 mm, berarti jari-jarinya adalah 0,7 bagi 2-nya. 1,4 bagi 2 berarti 0,7 mm, mili berarti minus 3, berarti 7 kali 10 pangkat minus 4 meter. Kemudian massanya 100 gram dirubah ke kilogram, 100 bagi 1000 dapat 0,1 kg. Gravitasinya 9,8 berarti G. Panjang mula-mula L0-nya 60 cm, ini 60 cm berarti bagi 100 0,6. Pertambahan panjangnya 0,3 mm, berarti dirubah ke meter 3 kali 10 pangkat minus 4 dibagi 1000 ya. Oke, baik. Apa yang ditanyakan bagian A-nya adalah sigmanya atau tegangan, kemudian renggangan ini adalah E kecil ya. Kemudian modulus ionnya adalah E besar. Kita masuk yang pertama adalah tegangan. Tegangan sama dengan F per A, di mana belum kita ketahui berapa gayanya karena menggantung ke berarti gaya berat berarti M kali G. Ini kemudian kawat yang berbentuk silinder, makanya luasnya adalah Pi kali R pangkat 2. Masanya kita masukkan 0,1 kali 9,8. Kemudian Pi-nya 22 per 7. Kita pakai karena jari-jarinya 7 ya. 7 kali 10 pangkat minus 4. Jadi ini habis. Ini tetap 1 ya. Ini ke pangkat 2 berarti 7 kali 22 berarti 154. Oke. 0,1 kali 9,8 adalah 0,98. Minus 2 kali 2 dapat minus 8. Jadi 154 kali 10 pangkat minus 8. Nah, sigmanya atau tegangannya sama dengan 0,98 dibagi 154. Itu dapat 0,00636. Pangkat 8 minus 8 naik ke atas menjadi 10 pangkat 8. Nah, berarti merubah menjadi 6,36 kali 10 pangkat, ini 8
pangkat 8 dengan dikurangi 3 nol ya, berarti pangkat 5. 8 kurang 3 berarti 5 ya, karena ada 3 nol di sini. Berarti tegangannya sama dengan 6,36 kali 10 pangkat 5 Newton per meter pangkat 2. Selanjutnya adalah renggangan. Renggangan sama dengan pertambahan panjang per panjang mula-mula delta L per L0 3 kali 10 pangkat minus 4. Panjang pertambahan panjang ya, kemudian panjang mula-mulanya 0,6, berarti 3 bagi 0,6 berarti 30 bagi 6 dapat 5. 5 kali 10 pangkat minus 4. Ini tanpa satuan. Kemudian modulusinya adalah tegangan per renggangan. Tegangannya ini di atas sudah kita dapat 6,36 kali 10 pangkat 5. Renggangannya 5 kali 10 pangkat minus 4. Berarti 6,36 bagi 5 dapat 1,272. Ini naik ke atas menjadi tambah, berarti 5 tambah 4 berarti 10 pangkat 9. Jadi tegangannya sudah jelas 6,36 kali 10 pangkat 5. Renggangannya 5 kali 10 pangkat minus 4 dan modulusinya adalah 1,272 kali 10 pangkat 9. Oke, baik, kita masuk ke contoh soal yang kedua untuk lebih jelasnya. Kita perhatikan soalnya. Suatu bahan baja yang digunakan untuk jembatan gantung memiliki modulusion sebesar 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter pangkat 2. Untuk menahan berat jembatan digunakan beberapa buah batang baja berbentuk silinder yang masing-masing luas penampannya 8 kali 8 cm pangkat 2 dan panjangnya 50 meter, di mana setiap batang ditarik dengan gaya 4 kali 10 pangkat 4 Newton. Tentukanlah bagian A tegangan atau sigmanya, bagian B pertambahan panjang atau delta L, dan renggangan yang dialami oleh batang baja tersebut. Kita lihat diketahui modulusinya 2 kali 10 pangkat 11 ini. Kemudian luasnya 8 cm pangkat 2 dirubah ke meter ya. Jadi kalau 8 cm berarti 8 kali 10 pangkat minus 2. Tapi karena pangkat 2 di sini berarti 8 kali 10 pangkat minus 4. Kemudian panjang mula-mulanya adalah L0-nya adalah 50 meter. Kemudian gaya tariknya sebesar 4 kali 10 pangkat 4 Newton. Ditanyakan bagian A tegangan atau sigma. Sigma sama dengan F per A. F-nya adalah 4 kali 10 pangkat 4. Kemudian luas penampannya A-nya 8 kali 10 pangkat minus 4. Nah, ini kalau begini modelnya kita kurangi supaya angkanya pas, ini jadikan 40. 40 bagi 8 dapat 5. Nah, tapi dengan syarat ini dikurangi pangkatnya jadi 3. 4 kurang 1 jadi 3 ya. Jadi naik ke atas 3 tambah 4 dapat 7. 10 pangkat 7. Jadi tegangannya adalah 5 kali 10 pangkat 7. Bagian B pertambahan panjang batang delta L sama dengan F kali L0 per E kali A. Jadi kita modifikasi, kita rubah rumusnya dari modulusion tadi untuk mencari delta L-nya. F-nya kita masukkan 4 kali 10 pangkat 4, kemudian L0-nya adalah 50 meter. Ini. Kemudian per dibagi dengan modulusnya 2 kali 10 pangkat 11. Sorry, ini bukan pangkat 4. 2 kali 10 pangkat 11. Ini pangkat 11, ini pangkat 11. Kali 8 kali 10 pangkat minus 4. Jadi 4 kali 50 itu dapat 200. 200 kali 10 pangkat 4. Kemudian 8 kali 2, 16. 16 kali 10 pangkat 7. Nah, 200 bagi 16 dapat 12,5. 12,5 kali 10 pangkat min 3 atau 0,0125 meter. Dikalikan 100 dirubah ke cm menjadi 1,125 cm. Jadi pertambahan panjangnya adalah 1,125 cm. Selanjutnya renggangan atau delta L, E sama dengan delta L per L0. Delta L-nya kita sudah dapat dari sini 0,0125. Kemudian L0-nya panjang mula-mulanya adalah 50 meter. Berarti 0,0125 bagi 50 dapat 2,5 kali 10 pangkat minus 4. Oke, baik, saya kira dengan dua contoh soal tadi sudah sangat jelas bagaimana mencari tegangan, renggangan, dan modulusion.
Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel Psika Sapri. Saya sudah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.